Baik, selamat sore dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Veronica Dwi Utami dari jurusan Sastra Inggris, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ketiga saya mengenai analisis fungsi sosial bahasa gaul dalam media digital. Yang pertama dari konteks, yang dimulai dari bab pertama pendahuluan dan latar belakang, kemudian yang kedua yaitu ada metodologi dan landasan teori, ketiga hasil analisis fungsi sosial, dan keempat temuan utama dan kesimpulan. Saya akan mulai dari bab pertama, yaitu mengenai pendahuluan dan latar belakang. Pertama merupakan transformasi komunikasi di era digital. Fenomena bahasa gaul berkembang pesat melalui platform populer seperti WhatsApp, Instagram, dan sosial media lainnya yang berfungsi lebih dari sekedar alat komunikasi dasar untuk menjadi sarana mengekspresikan emosi dan membentuk identitas sosial yang unik. Lalu motivasi penggunaan di kalangan akademisi, remaja, dan mahasiswa cenderung mengadopsi bahasa gaul untuk mempercepat penyampaian pesan, menunjukkan kedekatan atau keakraban antar pengguna, dan memastikan mereka tetap relevan dengan tren yang berkembang di media sosial. Lalu untuk tujuan analis saya, yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial bahasa, yang kedua klasifikasi jenis fungsi bahasa, dan yang ketiga memahami peran dalam komunikasi digital. Saya lanjut pada bab kedua mengenai metodologi dan landasan teori. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, yaitu menggunakan gambaran sistematis dan akurat tentang fenomena penggunaan bahasa gaul yang berkembang pesat. Lalu yang kedua, sumber data dari media digital. Lalu saya menggunakan juga teknik analisis data yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi berdasarkan kategori tertentu, dan interpretasi mendalam dari 30 kata atau frasa bahasa gaul untuk memahami makna dan konteks penggunaannya dalam komunikasi modern. Lalu fokus identifikasi objek yang berfokus pada bahasa gaul dalam mempercepat komunikasi dan mengikuti tren. Selanjutnya melalui teori sosiolinguistik. Yang pertama, kerangka teoritis sosiolinguistik. Analisis ini mengacu pada landasan teori sosiolinguistik dari para ahli terkemuka seperti Janet Holmes, Abdul Chair, dan Peter Trugill untuk membedah hubungan antara variasi bahasa dan struktur sosial penggunanya. Lalu terdapat juga fungsi ekspresif dan interaksional. Selanjutnya adalah fungsi referensial dan regulatif. Landasan teori ini juga mencakup fungsi referensial untuk menyampaikan informasi atau kondisi tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi variasi bahasa. Yang ketiga merupakan hasil analisis fungsi sosial. Jadi yang pertama yaitu fungsi ekspresif. Yang pertama luapan emosi spontan. Penggunaan kata-kata seperti fake dan salty berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan secara instan. Lalu yang kedua, evaluasi subjektif pengguna. Istilah cringe dan toxic sering digunakan untuk memberi label emosional pada konten atau perilaku orang lain. Lalu yang ketiga ada manifestasi, frustasi, dan kegagalan. Kata zong mewakili ekspresi ketidakpuasan atau kegagalan dalam mencapai sesuatu. Lalu yang kedua adalah fungsi interaksional. Yang pertama untuk memperkuat solidaritas kelompok. Penggunaan istilah mager atau santuy berfungsi untuk memperkuat ikatan emosional antar pengguna. Lalu yang kedua ada pembentukan identitas kelompok. Bahasa gaul berfungsi sebagai penanda keanggotaan sosial yang membedakan kelompok tertentu dari kelompok lain. Lalu yang ketiga ada peningkatan keintiman komunikasi. Melalui kata-kata seperti nongki atau gabut, interaksi ini menjadi lebih fleksibel dan santai, dan lebih efektif dapat menghilangkan hambatan formalitas dalam komunikasi di media digital. Yang terakhir dari fungsi interaksional adalah sarana interaksi antar pengguna. Lalu bab keempat yaitu temuan utama dan kesimpulan. Ringkasan temuan. Pertama, dominasi fungsi ekspresif dan dalam berkomunikasi. Berdasarkan analisis 30 data yang dikumpulkan, fungsi ekspresif terbukti menjadi
aspek yang paling dominan karena kemampuannya untuk mengakomodasi luapan emosi secara spontan dan cepat di berbagai platform media digital. Lalu klasifikasi penggunaan bahasa gaul. Temuan menunjukkan bahwa selain fungsi ekspresif, penggunaan bahasa gaul mencakup fungsi interaksional untuk solidaritas, fungsi referensial untuk penyampaian emosi, serta fungsi pengaturan yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan lawan bicara secara informal. Lalu yang terakhir ada karakteristik data penelitian. Lalu untuk kesimpulan akhir, dominasi fungsi ekspresif dalam komunikasi berdasarkan analisis 30 data, fungsi ekspresif terbukti paling dominan karena efektivitasnya dalam mengekspresikan emosi spontan seperti istilah fake atau cringe di berbagai platform media sosial digital. Peran penting dalam pembentukan identitas, penggunaan bahasa gaul bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen vital dalam membentuk identitas sosial remaja serta memperkuat solidaritas kelompok melalui istilah interaksional seperti gabut dan santuy. Pengaruh media digital terhadap bahasa. Platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan X mempercepat penyebaran bahasa gaul secara besar-besaran, memungkinkan adopsi istilah berbasis bahasa Inggris atau psikologi modern seperti healing dan overthinking ke dalam tren komunikasi global. Sekian dari saya, terima kasih.